memang sulit ya menjadi Pak Anies. Bahkan keberhasilannya pun dipakai untuk menghujat dirinya. Di video itu sendiri sudah menjawab sebenarnya tuduhan mereka. Itu Mei 2022 ya. Pak Anies melakukan ekspor beras ke Saudi Arabia. Kenapa ekspor bisa dilakukan? Berarti Gubernur DKI Pak Anies pada saat itu berhasil melakukan swasembada beras. Artinya kelebihan tersedianya beras di DKI. Nah, kenapa sampai di DKI sebagai negara ibu kota yang tidak mempunyai sawah yang cukup bisa berhasil melakukan swasembada beras? Karena Pak Anies bekerja sama dengan petani-petani di Jawa dengan membeli langsung kepada petani, sehingga dalam hal ini petani diuntungkan. Nah, kenapa bisa ekspor? Ya karena di Jakarta ketersediaan beras sudah cukup banyak, sehingga harga-harga stabil dan rakyat Jakarta dapat menikmati beras dengan harga murah. Jadi di sini sebenarnya ada 3 yang diuntungkan. Yang pertama, rakyat Jakarta mendapatkan harga beras yang murah. Yang kedua, petani di Jawa mendapatkan harga yang pantas untuk hasil tanam mereka. Dan yang ketiga, pemerintah daerah DKI mendapatkan devisa dari ekspor yang mereka lakukan ke Saudi Arabia. Swasembada yang mampu dilakukan Pak Anies itu tidak mampu dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Nah, kenapa hal ini dituduhkan kepada Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo adalah representasi pemerintah yang didukung oleh Jokowi, yang mempunyai visi melanjutkan. Nah, ini buktinya ya, bahwasanya Pak Jokowi gagal dalam 10 tahun kepemimpinannya melakukan swasembada beras. Janji manis Jokowi soal swasembada pangan berujung pahit. Jadi sebagai bagian dari pemerintah dan didukung oleh Presiden Jokowi, ya wajar saja kalau orang-orang menyesalkan mahalnya harga beras saat ini kepada Pak Prabowo sebagai representasi pemerintah. Jadi kalau mencoba menjatuhkan Pak Anies, pakai ini dikit ya, yang cerdas dikit gitu.